warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Ketemu lagi kita pada perkuliahan yang keempat untuk mata kuliah pengembangan masyarakat. Pokok bahasan pertemuan hari ini adalah strategi dan pengembangan dalam pengembangan masyarakat. Mengapa pokok bahasan ini kita kedepankan? Karena pengembangan masyarakat itu bisa digambarkan sebagai suatu gerakan sosial. Pengembangan masyarakat juga sebagai suatu proses karena membutuhkan waktu. Kemudian di dalam pelaksanaannya juga harus menggunakan metode-metode tertentu dalam mencapai tujuan suatu program. Sehingga strategi dan pendekatan ini harus bisa dipahami dengan benar sehingga nantinya seorang yang terlibat dalam pengembangan masyarakat itu bisa menerapkan strategi dan pendekatan terbaik dalam mengikuti gerakan sosial, dalam mengikuti proses, dalam menggunakan metode yang akan diterapkan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Kita kutipkan dari pendapat tahun 1970 yang menyatakan bahwa community means those people whom to organize is working with directly or intend to work with eventually. Dari pendapat tersebut kita dapat ambil intisarinya bahwa dalam kegiatan mengembangkan masyarakat itu kita merasakan adanya proses yang berjalan secara tepat, secara cepat, secara langsung. Artinya apa? Bahwa kita terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat itu harus secara langsung bisa berhubungan dengan masyarakatnya. Kemudian kita mengikuti prosesnya, di mana dinamika perkembangan masyarakat itu berlangsung cukup cepat. Nah, dengan demikian pengembangan masyarakat ini sebagai suatu pendekatan yang cukup beragam, kita harus bisa memandang dari berbagai sisi, berbagai cara alternatif yang bisa kita terapkan sehingga dalam melakukan pengembangan masyarakat itu dapat mencapai hasil yang terbaik. Pendekatan atau strategi yang kita terapkan itu bisa efektif dan efisien. Efektif dalam artian mencapai tujuan pengembangan masyarakat bisa dengan baik. Efisien artinya kita bisa mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan waktu, tenaga, atau biaya yang serendah mungkin. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan strategi atau pendekatan, tentu kita harus bisa memahami apa sih makna strategi itu. Di dalam istilah militer barangkali ini sudah cukup populer ya, strategi perang misalnya. Nah, kita dalam mengembangkan masyarakat juga harus punya strategi. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi, menerapkan strategi itu harus ada batasan waktunya. Kapan kita menggunakan strategi, sampai kapan, dimulai kapan. Itu harus tepat supaya gagasan ide yang kita sampaikan kepada masyarakat, yang kita harapkan masyarakat mau menggunakan ide kita itu bisa diterapkan mulai dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan pengembangan masyarakat itu. Kemudian pemahaman lebih jauh bahwa strategi ini sering dibedakan dengan istilah yang mirip. Kita dengar istilah taktik. Taktik ini memiliki ruang lingkup yang lebih sempit daripada strategi. Kemudian waktunya juga lebih singkat. Sehingga secara umum seringkali orang yang kurang memahami makna taktik antara taktik dan strategi ini sering dicampur adukkan gitu. Nah, kita masuk ke dalam strategi dan pengembangan masyarakat. Kita ambilkan pendapat dari Chin and Benny tahun 1961 yang mengembangkan adanya 3 strategi di dalam mengembangkan masyarakat.
Tiga strategi itu, yang pertama rasional empirikal, strategi yang kedua normatif re-edukatif, yang ketiga power koersif. Nah, tiga pendekatan ini atau tiga strategi ini nanti akan adik-adik pelajari lebih jauh. Dari strategi yang pertama rasional empirikal, kalau kita ambil makna harfiahnya bahwa rasional empirikal, rasional pasti sesuatu strategi itu harus rasional, bisa diterima secara akal. Empirikal itu harus ada bukti nyatanya, karena ada bukti empiris. Kemudian yang kedua normatif re-edukatif, normatif, sesuatu nilai harus dikembalikan pada norma-norma yang diyakini oleh masyarakat. Kemudian re-edukatif artinya kita mengedukasi kembali atau menyadarkan kembali terhadap norma-norma yang diyakini, yang mungkin nilai-nilai norma di masyarakat itu sudah berkurang atau bahkan hilang. Nah, kita sebagai tenaga dalam pengembangan masyarakat harus bisa menyadarkan kembali bahwa norma yang ada dalam masyarakat yang bermanfaat bagi upaya pengembangan masyarakat harus kita sadarkan kembali untuk bisa kita pelajari. Yang ketiga, menurut Chen dan Bani ini, power koersif. Ini upaya untuk mengubah perilaku sebenarnya intinya. Perilaku manusia itu kadang-kadang diarahkan susah, sehingga perlu ada power koersif. Koersif itu memaksa orang untuk mau berubah perilakunya dengan power, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Tetapi sekali lagi, meskipun prinsip ini kadang-kadang tidak pas bagi prinsip dalam penyuluhan, tetapi ini bisa menjadi salah satu strategi yang diterapkan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Nanti secara lebih lengkap, lebih detail, termasuk di dalam pendekatan penyuluhan pun adik-adik mungkin pernah belajar. Ada pendekatan yang sifatnya melalui persuasif, strategi persuasif, artinya pendekatan yang mengedepankan pada bujukan atau rayuan, membujuk supaya seseorang mau berubah perilakunya. Di satu sisi bisa juga dilakukan dengan menciptakan situasi atau kondisi sehingga secara tidak langsung seseorang itu mau berubah perilakunya. Itu yang sering kita kenal dengan istilah strategi kompulsif. Nah, itu semua nanti bisa adik-adik pelajari lebih jauh dari materi perguruan kita. Silahkan untuk selanjutnya dipelajari, dibuka materi secara audiovisual dari perkuliahan keempat ini. Apabila ada hal yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan atau adik-adik perdalam melalui buku-buku, pustaka, atau jurnal terkait dengan pokok bahasan pada hari ini. Sekira demikian, silakan untuk dilanjutkan dengan mempelajari dari audiovisual yang sudah saya siapkan. Baik adik-adik, kita dalami untuk materi pertemuan keempat kita, bahwa kita akan mendalami strategi pendekatan masyarakat yang diutarakan oleh Morris dan Binstock tahun 1996 yang memperkenalkan 3 strategi perencanaan dan aksi pengembangan masyarakat itu. Di mana yang pertama ada modifikasi pola sikap dan perilaku dengan pendidikan dan aksi lainnya. Yang kedua mengubah kondisi sosial dengan mengubah kebijakan organisasi formal. Yang ketiga, reformasi peraturan dan sistem fungsional suatu masyarakat. Selanjutnya, perubahan fokus dari pengembangan masyarakat itu ada 3 tipe perubahan. Yang kita kenal dengan perubahan evolusioner, ini mengikuti perputaran alami, gitu, natural. Yang kedua, perubahan tidak terencana, ini misalnya adanya bencana, gempa bumi, dan seterusnya. Yang ketiga, perubahan yang berencana, direncanakan oleh kebijakan pemimpin kita, apakah di daerah atau di secara nasional, melalui program tahapan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, termasuk di daerah ada RPJMD, ada RPJPD, dan seterusnya.
Selanjutnya, Rothman pada tahun 1970 ini sebagai ahli di bidang pengembangan masyarakat dari Amerika membedakan pengembangan masyarakat ini secara klasifikasi menjadi 3. Yang pertama, pembangunan lokalitas, yang kedua, perencanaan sosial, dan yang ketiga, aksi sosial. Rothman menggunakan 12 variabel untuk mengklasifikasi tersebut dengan identifikasi dan klasifikasi aktivitas pengembangan masyarakat yang cukup khas. Apa saja itu? Yang pertama, variabel pertama adalah kategorisasi sasaran. Yang kedua, asumsi-asumsi struktur komunitas dan kondisi. Yang ketiga, strategi perubahan mendasar. Yang keempat, karakteristik, teknik, dan taktik perubahan. Yang kelima, peran praktisi yang menonjol apa saja. Kemudian media perubahan yang digunakan. Yang ketujuh, orientasi struktur kekuasaan. Yang kedelapan, batas-batas definisi sistem klien komunitas atau konstituen. Yang kesembilan, asumsi-asumsi interest bagian komunitas. Yang ke-10, konsepsi peranan klien. Yang ke-11, konsepsi populasi klien atau konstituen. Dan yang ke-12, konsepsi interest publik. Beberapa praktisi dalam pengembangan masyarakat ternyata dapat menunjukkan adanya pendekatan yang bersifat spesifik dan tidak terlalu bersifat multi-objektif dalam satu kali pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Beberapa pendekatan pengembangan yang pernah dilakukan dari Long dan teman-teman pada tahun 1973. Pendekatan yang pertama dikenal dengan pendekatan komunitas atau community approach. Asumsi yang digunakan dalam pendekatan komunitas ini perhatian pada upaya perubahan. Yang kedua, keberhasilan pengembangan masyarakat berkorelasi dengan derajat atau peluang warga komunitas untuk berpartisipasi. Yang ketiga, isu dan masalah dapat dipecahkan berdasarkan kebutuhan komunitas. Yang keempat, pendekatan yang holistik, artinya pendekatannya menyeluruh, tidak parsial, tidak putus-putus atau sebagian-sebagian. Pendekatan komunitas yang paling sering digunakan ini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, partisipasi yang berbasis luas, artinya sebagian besar masyarakat ikut berpartisipasi. Kemudian komunitas merupakan konsep yang penting dipahami. Dan yang ketiga, kepedulian itu bersifat holistik, artinya hampir semua lapisan masyarakat merasa peduli terhadap program yang berjalan. Yang kedua, pendekatan kemandirian informasi, the information self-help approach. Dalam pendekatan ini, komunitas dianggap sebagai entitas yang otonom, artinya sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, meskipun tidak harus dalam bentuk fisik, yang meliputi aspek lokalitas, struktur, kultur, dan ekologis. Kemudian, pendekatan ini menganggap bahwa komunitas ini dikonseptualisasikan sebagai arus yang sistematis, yang meneruskan, mengelingi, dan melanjutkan setelah kemandirian informasi terjadi. Variabel yang menjadi pokok dan perhatian dari pendekatan kemandirian informal antara lain peran serta komunitas, peranan informasi, proses pengantisipasian.
Yang ketiga, pendekatan pemecahan masalah atau the problem solving approach. Asumsi yang digunakan memandang manusia sebagai makhluk yang rasional. Yang kedua, manusia dan komunitas mampu menggabungkan masalah dan mencari solusi untuk kepentingan warga komunitas. Kemudian keberhasilan pendekatan ini tergantung pada ketersediaan kemampuan peneliti, penyebaran informasi, keahlian, dan kemampuan organisasi. Tahap implementasi dari pendekatan pemecahan masalah dalam pembangunan masyarakat ini dilakukan melalui pertama, identifikasi masalah, yang kedua, menggerakkan sumber daya, yang ketiga, perencanaan program, yang keempat, dukungan penuh warga komunitas, yang kelima, tahap pemecahan masalah yang efektif dan membutuhkan evaluasi. Selanjutnya pendekatan yang keempat atau pendekatan demokrasi itu ada demonstration approach. Ini menggunakan asumsi yang pertama bahwa manusia itu rasional, artinya selalu menggunakan akal pikir sebagai pertimbangan utama. Yang kedua, bahwa manusia itu mampu belajar. Ini kemampuan dasar setiap individu, pasti ada kemampuan untuk belajar. Yang ketiga, tanpa kerjasama dan partisipasi individu-individu setempat tidak akan ada demonstrasi yang sukses. Asumsi yang keempat, metode yang digunakan ini berdasarkan fakta ilmiah, jadi harus ada bukti ilmiah baru masyarakat percaya pada demokrasi. Yang kelima, perilaku itu dipelajari melalui interaksi yang terjadi antara anggota masyarakat. Warga komunitas mampu berinteraksi dan membentuk lingkungan. Variabel yang menjadi pokok perhatian dalam pendekatan demokrasi itu ada yang pertama informasi, yang kedua tujuan pembangunan masyarakat, yang keempat waktu, yang ketiga tadi waktu ya, yang keempat hubungan pekerja komunitas dengan komunitas, dan yang kelima karakteristik dari pemimpin. Pendekatan yang kelima ini sering kita kenal sebagai pendekatan eksperimen atau the experimental approach. Komunitas dalam pendekatan eksperimen adalah sebagai kumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan geografi. Asumsi yang digunakan pertama, membutuhkan percobaan dan pengujian dari konsep dan prakteknya. Kemudian yang kedua, suatu gagasan akan bernilai apabila gagasan tersebut dilaksanakan. Variabel yang menjadi pokok perhatian adalah waktu yang digunakan dalam proses. Variabel bebasnya, perlakuan yang dimanipulasi oleh pelaku eksperimen dan harus berada dalam kontrolnya. Kemudian sebagai variabel antaranya, variabel yang kurang dipahami terutama saat mencoba untuk menentukan penyebabnya. Dan yang terakhir, variabel terikat, variabel yang diberi perlakuan oleh variabel bebas yang harus diidentifikasi melalui proses. Pendekatan eksperimen ini memiliki beberapa kelebihan maupun kekurangan. Kelebihannya apa? Pelaksanaan yang fleksibel, orientasi proses membolehkan pelaku percobaan untuk membebaskan diri dari tujuan yang tidak jelas, dan mampu meningkatkan penerimaan terhadap hasil eksperimen. Di lain pihak, kekurangan yang kita temukan dalam pendekatan eksperimen adalah bahwa orientasi proses sering menciptakan spekulasi yang berisiko tinggi. Misalnya, melahirkan kebingungan, ada kontradiksi atau data yang tidak valid. Jadi proses eksperimen ini tidak menjamin penerimaan atau penolakan dari warga komunitas, namun masih memungkinkan menjamin suatu penyesuaian terhadap perubahan dalam komunitas itu sendiri.
Pendekatan yang keenam yang kita kenal dengan pendekatan konflik dan kekuatan, the power conflict approach. Upaya ini memperbaiki komunitas dengan gagasan yang masing-masing didukung oleh kekuatan yang bersumber dari kekuasaan, kecerdasan, kekayaan, dan lain, tetapi bukan kekerasan dari kelompok-kelompok warga komunitas itu sendiri. Hal ini diutarakan oleh Salmon dan Tepper tahun 1993, bahwa pendekatan konflik kekuatan ini memandang komunitas sebagai suatu interaksi komponen yang kompleks dan antar komponen saling mempengaruhi dari sektor privat dan publik pada waktu dan situasi yang berbeda, memiliki perbedaan kapasitas dalam kekuasaan. Asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah bahwa tindakan berbentuk intervensi sosial dalam pengembangan komunitas berhubungan langsung ke arah penciptaan konflik antar subkomunitas atau komponen dan pembuat keputusan pada komunitas yang lebih besar. Kelebihannya, pendekatan ini adalah kekuasaan sebagai salah satu masukan yang dapat menentukan akhir pelaksanaan dari pengembangan komunitas. Namun kekurangannya, pendekatan konflik kekuatan ini memungkinkan adanya berbagai sponsor dengan banyak perbedaan peraturan. Secara teoritis dari beberapa pendekatan tadi terdapat perbedaan. Secara umum bahwa konsep komunitas adalah konsep berbasis lokal, namun juga memasukkan perhatian terhadap konsep-konsep di luar batasan lokalitas. Carey menekankan 3 sifat yang berbeda dari pendekatan komunitas tadi. Yang pertama, populer, broad-based participation, karena partisipasi dalam arti luas ini sangat populer di kalangan anggota masyarakat. Yang kedua, komunitas sebagai konsep penting. Dan yang ketiga, pendekatan yang bersifat holistik. Adapun konsep dari McCluskey ini merupakan konsep tindak lanjut dari konsep Torrey, Carey, dan Thomas yang menyatakan bahwa tesis McCluskey adalah jenis informasi yang tepat diterapkan oleh partisipasi yang berpengetahuan pada satu titik waktu yang strategis dapat membuat perbedaan penting dalam pengembangan komunitas. Sementara Evanson menunjukkan bahwa perhatian yang kian meningkat adanya agensi atau agen dan lembaga dalam penerapan rancangan kuasi eksperimental terhadap aktivitas pengembangan komunitas. Ini bagian dari metode penelitian di mana kuasi eksperimental ini bisa dikembangkan pada komunitas. Selanjutnya, Absir menyatakan bahwa perbedaan antara program eksperimental sejati dengan demonstrasi. Dan sebenarnya ada kemiripan antara demonstrasi dengan eksperimental. Sementara Salmo dan Tepper mendiskusikan bahwa sebuah pendekatan demokratis dan dinamis ini ada pada metode konflik kekuasaan tadi. Setelah itu kita bisa terapkan beberapa tradisi pendekatan alternatif. Pendekatan yang dijelaskan ini merupakan ilustrasi dari tuntunan utama pengembangan masyarakat di Amerika selama dekade 1970-an. Atas nama pengembangan komunitas, rumah sakit dibangun, kemudian proyek dimulai melalui peremajaan pemukiman kumuh, industri dibesarkan, upaya penghematan kertas, kampanye anti perang, mempercantik pinggiran sungai, perluasan layanan kesehatan, dan sebagainya. Di sana kemudian sukarelawan bergabung dengan kalangan profesional. Selanjutnya juga ada keterlibatan akademisi, baik dari perguruan tinggi atau universitas juga meningkat. Sementara di negara berkembang termasuk kita, Indonesia, bahwa bidang pertanian ini sebagai hal yang umum digarap. Kenapa? Karena
pertanian sebagai mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk, terutama penduduk pedesaan. Sehingga pengelolaan sumber daya, terutama sumber daya pantai berbasis komunitas, ini juga menjadi contoh yang baik bagaimana community based coastal resource management dilakukan, termasuk di Lampung, juga di beberapa wilayah yang memiliki kepulauan, terutama Kepulauan Riau, juga di Maluku dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat di wilayah kering ini menjadi contoh lain bagaimana pemberdayaan masyarakat, utama di wilayah miskin, ya, memiliki wilayah kemungkinan yang cukup tinggi, seperti di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, di Nusa Tenggara Barat maupun di Nusa Tenggara Timur. Contoh lebih real di Provinsi Lampung kita temukan misalnya adanya program-program pemberdayaan di tingkat lokal kabupaten, seperti misalnya Buguai Jejemowawai di Lampung Tengah. Di Bandar Lampung kita kenal ada Tapis Berseri, Gema Tapis Berseri. Kemudian di Lampung Timur ada Gema Melati, Gerakan Masyarakat Membangun Lampung Timur. Kemudian di Lampung Barat ada GMBM, Gerakan Membangun Bersama Masyarakat, dan sebagainya. Baik adik-adik, setelah mempelajari dari audiovisual yang sudah saya persiapkan, mudah-mudahan sudah bisa diambil pemahaman terhadap strategi dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Di akhir pertemuan keempat ini, saya ingin menekankan bahwa pendekatan dalam pengembangan masyarakat, terutama yang dipaparkan atau diinisiasi oleh Rothman sebagai ahli pengembangan masyarakat dari Amerika, bahwa pengembangan masyarakat ini dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan pengembangan yang sifatnya lokalitas, kemudian yang kedua sebagai perencanaan sosial, dan yang ketiga sebagai aksi sosial. Menurut Rothman ini bahwa pengembangan masyarakat itu cukup luas, sehingga tiga pendekatan yang kita sudah pahami bersama, baik itu pembangunan lokalitas, perencanaan sosial maupun aksi sosial, itu masih bisa diterapkan berbagai metode teknik di dalam pendekatan yang kita lakukan. Oleh karenanya, pada intinya bahwa kita mengembangkan masyarakat, ingin memilih suatu strategi atau pendekatan masyarakat, tentu kita kembalikan pada makna bahwa pengembangan masyarakat itu mendampingi atau memfasilitasi proses perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga kita harus pahami perubahan yang terjadi, baik itu perubahan yang sifatnya evolusioner, perubahan yang sifatnya evolusioner, mana di antara dua itu yang menonjol. Nah, di dalam pembangunan nasional, termasuk bagian dari kegiatan kita dalam mengembangkan masyarakat, itu kita menerapkan apa yang kita kenal dengan pembangunan berencana. Kenapa pembangunan berencana? Itu kita ingin menekankan bahwa dalam mengembangkan masyarakat, dalam membangun masyarakat itu harus dibuat perencanaan, ada tahapan. Karena proses yang membutuhkan waktu, bisa jadi waktunya panjang, tidak bisa dalam waktu singkat, sehingga kita harus mengikuti prosesnya tahap demi tahap, sehingga itulah yang kemudian diwujudkan dalam suatu haluan pembangunan secara nasional. Kalau dulu disebut GBHN, kemudian bisa disebut RPJM, rencana pembangunan jangka menengah, atau rencana pembangunan jangka panjang. Itu dibuat secara bertahap, apakah 1 tahun atau 5 tahun atau 30 tahun. Itulah strategi yang harus kita pilih dari berbagai alternatif
sehingga di dalam kegiatan pengembangan masyarakat kita betul-betul bisa memilih, bisa menerapkan strategi mana yang paling pas berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Saya kira demikian apa yang bisa kita pahami bersama dari kegiatan pengembangan masyarakat ditinjau dari strategi dan pendekatannya melalui berbagai pustaka maupun audiovisual yang sudah saya paparkan. Mudah-mudahan adik-adik bisa menambah wawasan. Kalaupun ada yang belum bisa dipahami, bisa kita lanjutkan diskusi kita melalui forum kelas di Zagadu kita, melalui meeting atau melalui WA group. Silahkan untuk bisa menambah pemahaman, sehingga kalau ada pertanyaan silahkan dilakukan melalui forum tersebut. Ada kurang lebihnya saya mengantarkan perkuliahan keempat ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi kita masih banyak forum lain untuk bisa berdiskusi. Saya kira demikian. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.